Timur Bacarita. Kali ini akan membahas kuliner dan pangan lokal Indonesia Timur. Baru Bang Al yang hilang. Kembali ke Bang Al, baru Bang Al yang hilang. Ternyata memang kita di timur salah satu masalah itu Bang Ari. Iya. Jadi internet ya begitulah. Tes sore. Oke, itu Bang harus masuk. Kembali. Kalau narasumber hilang gampang, kalau pembawa acara hilang yang susah nih. Nah itu dia lagi. Atau pembawa acara sulapar kamu suka tinggal di Singapura berapa? Keliling tepat. Suara kedengaran. Dengar jelas sekali. Makasih. Ampun. Ada yang komen internet kena tekel. Mana ini Labuan Bajo internetnya ini? Apa tuh istilahnya? Pulau wisata dewa sekarang loh. Super prioritas. Ini kalau macam acara konser musik baru dapur MC hilang itu. Semua bingung. Ini mau naik kah tidak kah? Bukan Kak Ari pimpin mengheningkan cipta sudah Oke, kapan? kalau gitu gini aja Kak Ari. Langsung ke Ari aja lah, ya? Iya. Oke. Ini saya perasaan macam mau stand up tapi tidak di present. Sudah. naik bodoh-bodoh, naik nau-nau begitu kan? Oke, sudah, tidak apa-apa. Lanjut. Asli. mereka dengarkan. Itu supaya bisa lawak sedikit. Oke, baik. Tidak apa-apa ya kakak. Nggak apa-apa, Lanjut nggak sudah apa-apa. apa ini? Kakak Al. Maaf ini, keadaan lagi kurang baik jadi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, sehat-sehat semuanya. Hormat untuk kakak Charles Toto, untuk kakak Yusnita, untuk kakak Diki Senda, kemudian untuk kakak Lis dan kakak Maulana juga. Ini memang kakak Al dia undang saya gabung di sini nih, tapi dia utang ini harus undang saya satu kali lagi. Saya tidak mau tahu, pokoknya saya harus ikut lagi Timur Bacarita bahas masalah makanan karena saya tidak bikin presentasi. Ya, jadi saya harus ikut lagi satu kali karena saya mau bikin presentasi juga yang bagus. Dari tadi saya mau bicara ada presentasi itu macam profesional sekali. Giliran saya ini macam tidak ada apa-apa kah. Jadi saya bagi-bagi cerita saja ya. Kakak mohon maaf. Halo? Ari mohon maaf. Sorry baru masuk lagi signal tiba-tiba Oke, menghilang siap. ya. Boleh kakak Al, boleh. Ya kakak lanjut saja. Nanti baru di belakang baru lanjut kita saja. masuk. Siap. Oh oke, sip. Jangan marah. Siap. Tidak apa-apa. Sorry ya abangnya, tunggu tadi lagi jadi. Saya lanjut ya kalau begitu ya. Oke, jadi kalau bicara makanan ini mungkin tadi perhatikan tuh memang yang paling menarik itu adalah benang merah masing-masing. Dan ini adalah hal yang baik untuk saya ya. Untuk saya kita orang-orang Indonesia Timur ini sekarang sudah mulai saling mencari satu sama lain. Sudah mulai ibaratnya kalau kayak rajutan itu sudah mulai saling merajut satu sama lain. Karena menurut saya memang kultur Polynesian, Austronesian, Melanesian yang ada di Indonesia ini itu jarang dibicarakan sebagai sebuah komponen yang utuh. Padahal menurut saya itu adalah menarik sekali ya. Menarik sekali. Saya ini orang Buton ya, orang Buton. Nah, tadi nih cerita-cerita tentang kuliner, saya juga sangat ingin cerita tentang kuliner Buton yang sangat banyak juga dia punya kekayaan. Tapi saya perhatikan tadi di sini ada beberapa yang memang secara benang merah itu sama gitu. Kayak tadi tuh para suami. Nah, kalau di Buton tuh namanya kasuami atau suami aja, suami. Ya, jadi di sana itu tidak ada suami-suami takut istri karena suami itu dimakan kalau di Buton sana ya. Suami itu dimakan. Nah, itu juga adalah kuliner yang ada khas di sana juga, khas di Buton gitu. Dan saya lihat tadi juga di Seram ternyata ada juga. Kemudian nasi bambu itu juga ada, olahan-olahan jagung, olahan-olahan sagu. Kalau olahan sagu di Buton itu salah satunya itu kapusu nosu. Nah itu kapusu nosu itu juga itu unik sekali ya. Nanti kapan-kapan saya bikin presentasinya biar saya bisa tunjukkan dia punya gambar nih. Minta maaf lagi saya kurang siap ini keadaan jadi. Dan juga kalau misalnya tadi Kakak Maulana juga cerita tentang Ternate. Nah, Kesultanan Ternate dengan
buton itu saudara kandung ya. Kalau orang bilang itu saudara kandung. Jadi kesultanan yang ada di Buton dan kesultanan yang ada Ternate itu pada zaman dahulu kala ratusan tahun yang lalu itu adalah satu gitu, ada saudara kandung gitu yang menggariskan kebudayaannya kalau yang saya baca ya. Nah, sehingga banyak memang kemiripannya tadi itu. Kayak misalnya upacara adat untuk makan-makan di Buton juga ada, itu namanya kande-kandea. Nah, itu biasanya tapi ditujukan untuk muda dan mudi itu saling mencari jodoh. Biasanya itu perempuan, dia akan berpakaian adat, kemudian dia bawa makanan-makanan khas ke lapangan besar itu depan masjid di Keraton Buton. Itu nanti orang-orang akan yang cewek-cewek tadi ini semuanya itu gadis-gadis, dia akan makan menyajikan makanan di situ. Nah, yang laki-laki itu datang untuk makan dari apa yang disajikan sama gadis-gadis itu. Nah, di situ kalau salah satunya itu menjadi ajang cari jodoh. Jadi kalau misalnya gadis-gadis yang kasih makan ini naksir sama yang makan, nah itu bisa terjadi perjodohan di situ. Kemudian tadi juga itu kasuami. Kalau suami itu kalau di sana itu para suami ya itu memang bentuknya kerucut. Jadi memang orang-orang Buton itu kalau orang Jawa kan biasanya tumpengan itu untuk rasa syukur ya. Nah, kalau di Buton tuh berarti kita bersyukur tuh setiap saat ya, karena kita setiap saat tuh makan tumpeng. Cuman tumpengnya itu dari ubi begitu ya, dari kasbi itu. Kemudian saya mau cerita sedikit tentang bagaimana saya melihat kuliner Indonesia Timur potensinya itu menurut saya besar sekali ya. Ini saya belum ada jualan sebenarnya, ini muala ini belum ada saya bikin selama apa tadi ada apa? Kakak maaf itu tadi suami dikasih keren aja karena itu ada beberapa. Oh iya, iya suami itu memang ada beberapa ya, dia punya bentuk ada kalau di Buton itu ada suami Pepe, kemudian ada suami, mohon maaf ya itu bukan bicara kotor ya, memang dia punya nama itu. Jadi dia kayak suami tapi dipukul itu bahasa sananya itu, aduh aku bicara kotor lagi jadi itu namanya ya. Sama juga ada suami hugu-hugu. Nah, suami hugu-hugu ini adalah olahan singkong yang dikeringkan, yang sudah dikeringkan ya. Nah, olahan singkong sudah dikeringkan ini, dia nantinya itu ketika misalnya ada kekurangan pangan, nah dia itu bisa di apa namanya, singkongnya itu sudah menghitam, nah itu bisa diiris-iris tuh, di hugu-hugu. Nah ini ada yang bilang suami Pepe, itu memang dia punya nama demi Tuhan itu, dia punya nama demi Tuhan tuh ya suami. Karena itu di Pepe dipukul. Nah, kalau yang suami hugu-hugu itu adalah salah satu metode makanan awet gitu, pengawetan makanan ya. Metode pengawetan makanan. Jadi singkongnya itu dibiarkan aja dijemur sampai kering, terus sampai dia agak menghitam. Nah, setelah sudah menghitam, kalau misalnya mau dimakan itu diiris-iris. Nah, itu namanya di sana nuhugue, diiris-iris. Nah, kemudian dijadikan lagi apa namanya? Kasuami tadi itu. Nah, itu yang bisa dimakan di sana. Nah, kemudian itu kalau yang dari kampungnya saya dan menurut saya ada banyak lah. Ini yang paling menarik malam ini mungkin yang harus kita cari tahu itu adalah benang merah dari kesemua seluruhan tempat ini sehingga kita bisa mempelajari sejarahnya kita itu saling bersatu gitu, saling ada keterikatan antara satu dengan yang lain. Nah, itu yang pertama mungkin. Yang kedua saya mau cerita sedikit tentang saya punya sudut pandang mengenai kuliner Indonesia Timur kaitannya dengan Jakarta atau mungkin tanah Jawa pada umumnya ya. Kita orang-orang timur itu orang kadang-kadang suka heran lihat kita punya selera makanan gitu atau pilihan makanan kita itu. Misalnya salah satu yang paling unik itu adalah sayur kelor. Nah, saya waktu itu kuliah di Malang itu tidak pernah ketemu orang yang makan kelor. Daun kelor itu tidak dimakan karena ternyata di sana itu dipakai untuk apa namanya prosesi untuk mayat. Saya kurang pasti juga apa ya. Kalau tidak salah ingat ya, itu untuk prosesi untuk mayat dan juga untuk menghilangkan ilmu hitam. Nah, jadi ya kan ada untuk memandikan mayat itu pakai kelor, kemudian juga itu untuk menghilangkan ilmu hitam. Katanya itu babi ngepet kalau dipukul pakai kelor katanya balik jadi manusia kah bagaimana kah. Pokoknya mistis lah daun kelor itu. Jadi mereka itu kadang-kadang suka heran kalau lihat kita masak kelor. Ya? Kita masak daun kelor kita makan. Mereka kok aneh ini orang-orang timur ini makan daun kelor. Iya kan?
Padahal kita memang di sana makanannya kita. Nah, terus mereka bilang, pantas kalian tidak pernah kerasukan setan. Ternyata kita punya darah sudah mengalir saripati kelor. Nah, itu kalau misalnya orang yang percaya mistis, kalau di Jawa orang pakai kelor untuk pukul. Kalau kita langsung masuk menyatu dalam badan, makanya setan setengah mati masuk di kita karena aliran darah yang sudah penuh dengan kelor ya. Jadi memang orang timur kebal-kebal yang begitu. Kemudian Oke, kalian ketawa. Tuhan tapi iya kan, faktanya begitu kan, memang kenyataannya ya. Terus yang kedua, Su aman dengan setan. jadi yang kedua, daun kelor ini ternyata gizinya tinggi sekali. Jepang kalau saya tidak salah yang saya baru lihat itu, sekarang Jepang itu sudah mulai impor daun kelor karena zat gizinya yang sangat tinggi. Makanya orang-orang Indonesia ini mengatakan kita di Indonesia Timur itu kawasan yang kurang gizi. Tapi mungkin mereka harus perhatikan lagi. Jangan-jangan tidak sebenarnya. Mungkin sebenarnya gizi kita itu beda sumbernya aja. Yang lain mungkin gizinya itu sumber dari apalah, sayur-sayuran, daging. Kita mungkin cukup kelor saja, zat besi kita itu sudah tinggi sekali. Makanya kita itu keras-keras, padahal kurang gizi ya. Itu aneh sekali memang. Paduan yang sangat aneh. Kurang gizi tapi kita yang keras. Kenapa bisa terjadi begitu ya? Orang kurang gizi itu biasanya lemah, tapi ini kuat. Mungkin karena saripati kelor ini tadi. Nah, artinya apa? Sebenarnya keunikan kita itu menjadi daya tarik gitu. Keunikan itu menjadi daya tarik menurut saya. Yang kedua, yang kemudian itu juga itu adalah sambal dengan pisang goreng. Nah, pisang goreng dengan sambal ini saya itu sudah tahun dari 2014 apa 15 lah. Pokoknya dari awal-awal saya di Twitter. Mungkin kalau di sini ada Mas Arif Arikasit, mungkin sudah beberapa kali juga kita tektokan di Twitter itu orang-orang itu suka protes kalau saya makan pisang dengan sambal. Padahal itu di Indonesia Timur keseluruhan cara makan pisang goreng paling betul itu dengan sambal ya. Paling betul itu dengan sambal dan itu menurut saya top ranknya pisang goreng itu ketemunya harus sambal. Coklat, keju, susu itu tidak masuk sekali menurut saya, terlalu manis gitu. Kenapa makannya diabetes tinggi karena kamu tinggal campur pisang goreng dengan sambal, dengan keju lagi. Jadi menurut saya itu memang cocoknya itu adalah dengan sambal. Nah ini selama bertahun-tahun itu saya makan pisang goreng dengan sambal, pisang goreng dan sambal, pisang goreng dan sambal. Orang-orang merasa aneh. Sampai akhirnya saya putuskan bulan-bulan kemarin itu saya berpikir kayak saya tuh ingin bisnis sesuatu gitu, melakukan sesuatu karena kan pandemi ini kan banyak waktu luang lah gitu. Kalau orang keren bilang banyak waktu luang, tapi sebenarnya callingan yang kurang ya, pekerjaan tidak ada. Jadi saya punya banyak waktu luang untuk menyiapkan itu. Terus saya rasa kayaknya saya pede deh pengen jual ini pisang goreng. Saya pede gitu kayak ini enak loh. Nah kalau ada yang tanya kenapa saya akhirnya jualin pisang goreng, karena itu enak gitu. Itu menurut saya enak banget, pisang goreng dengan sambal, itu enak banget. Orang tidak boleh tidak menyukai pisang goreng dengan sambal. Coklat, keju, dan lain sebagainya itu tuh peringkat kesekian gitu. Nah, kalau kita periksa, yang makan pisang goreng dan sambal itu seluruh kawasan Indonesia Timur gitu. Nah, terpikirlah saya untuk, udah, pokoknya apapun yang terjadi, saya nekat untuk jual barang ini. Ini ada cerita sedikit. Kan saya tidak punya jiwa bisnis ya, saya tidak tahu cara bikin bisnis itu seperti apa, sehingga akhirnya saya ketemu dengan teman yang punya pengalaman di bisnis lah. Di sini mereka tahu lah cara mengolah F&B gitu. Saya ketemu bicara sama dia, awalnya itu bicara mau bikin konten, tapi kemudian dia tanya sama saya, bang, apa kek gitu, bikin ide apa kek, kue-kue artis lah, orang bilang itu kue-kue artis katanya kan. Sebenarnya saya tidak terlalu setuju ini bikin kue-kue artis, tapi saya ingin jual pisang goreng dengan sambal, memperkenalkan hasanah kenikmatan pisang goreng dengan sambal itu di Jakarta, biar mereka tahu itu enaknya seperti apa. Terus ketika ketemu itu, mereka minta test food gitu kan, akhirnya saya goreng tuh pisang dengan sambal, bikin dengan Nona tuh, Nona yang bikin sambal, goreng pisang, saya tuh kupas bagian kupas saya ya. Tapi yang goreng dengan yang bikin sambal dia. Akhirnya saya tes food tuh, saya bawa pisang dengan sambal, dia makan, kaget mereka. Itu baru pertama kali ada partner saya 2 orang itu, pertama kali mereka makan pisang goreng dengan sambal, dan itu dia kaget sekali. Gila ya, ini pisang goreng sama sambal itu enak banget loh. Saya bilang, ya enak lah,
tidak salah itu, lidahnya orang timur tidak suka makanan tidak enak. Makanan kita itu enak-enak semuanya ya. Orang timur tidak suka makanan tidak enak. Ini pisang goreng dengan sambal itu enak gitu. Dan saya berusaha meyakinkan mereka bahwa ini akan jadi sesuatu gitu. Terus mereka itu khawatir nanti pasarnya bagaimana nih? Ini makanan segmented gitu. Menurut mereka ini niche market gitu. Takutnya mereka itu makannya itu niche market. Cuman untuk saya pribadi ya, kita tuh harus berhenti dengan keraguan-keraguan seperti itu terhadap produk-produk kita sendiri. Karena saya tuh salah satu yang memotivasi saya itu juga adalah di Jakarta ini ada banyak beberapa tempat yang jual Taco Bell, taco kah, apakah dia pernah tulisan tuh? Pokoknya tulisannya TACO itu, taco tuh. Makanan dari Meksiko. Saya pergi beli, sama kan tidak masuk di saya punya lidah. Rasa ini makanan apa? Kenapa dijual makanan begini di Indonesia ini? Kenapa tidak masuk di saya gitu? Apa itu pokoknya potongan-potongan tomat, potongan-potongan apa dikasih masuk di kerupuk. Ini apa ini? Taco ini apa? Tapi ada yang jual, ada yang beli, banyak gitu. Terus kenapa orang ini bisa pede dengan produknya dia? Kenapa kita tidak pede dengan kita punya produk makanan? Kenapa tidak bisa tidak mau kita usung gitu? Akhirnya saya bikin sendiri. Nah, ini yang menurut saya dan saya tuh berharap pisang goreng dengan sambal ini meskipun ini simple sederhana, tetapi dia tidak membangun tren, tapi dia membangun habit baru gitu. Ini juga saya lihat di Indonesia ini kan sebenarnya hampir semua tempat itu ada misalnya kayak Korean food. Berapa banyak sih orang yang makan Korean food tapi ada aja yang jual. Kemudian kalau makanan Jepang saya masih masuk, Korea itu saya tidak masuk itu sama sekali. Apakah itu yang asam sekali, itu tidak masuk sekali. Tapi orang jual, orang beli. Makanan Meksiko, orang jual, orang beli. Nah ini yang bikin saya kayak, makanan Pasifik mana nih? Nah, saya tidak berani tuh jual yang lain, karena saya tidak terlalu paham cara bikinnya. Cuman pisang goreng menurut saya simple. Jadi, ini yang saya perkenalkan duluan. Nah, itu yang bikin saya berani untuk, kimchi tuh. Kimchi, nah itu kalau di Jawa, kasar di Malang ya. Kimchi, tidak pakai L ya. Kimchi itu tidak enak sekali, tapi orang beli dan makan saja gitu, kayak tidak masuk akal sekali. Itu yang salah satu senjatanya saya waktu saya bicara dengan saya punya partner. Ketika mereka tantang saya, ini makanan segmented trade, niche market. Ini siapa yang memakan? Tidak semua orang paham dengan karakter makanan seperti ini, pisang goreng dengan sambal. Maka untuk saya sih tidak penting mereka tidak paham, mereka harus edukasi gitu. Kita edukasi mereka, kita ajarkan mereka makanan enak itu seperti ini gitu. Nah, itu akhirnya yang memberanikan diri saya kayak, ayolah kita bikin lah. Nah, ini kami bikin booth. Nah, sekarang jualan. Alhamdulillah ramai pembelinya, dan saya sih berharap mungkin Arya Saloka di situ ada pengaruhnya ya, tarikan masanya dia. Tapi di samping tarikan masa itu yang saya harapkan adalah orang menjadi terbiasa dengan rasanya gitu. Dan yang bikin saya pede juga karena ini jajanan di Indonesia Timur ini kan sudah bertahun-tahun gitu, sudah puluhan tahun. Semua pinggir jalannya kita itu jajanannya itu pisang goreng dicocol sambal. Dan setiap malam kita minum kopi pakai pisang goreng, sukun apa segala macam dicocolnya sambal gitu. Nah ini menurut saya sesuatu yang sangat menarik. Nah saya sih berharap mungkin ini bisa bertahan ya gagasan-gagasan semacam ini. Jadi kita bisa tuh membuat makanan-makanan khas Pasifik, karena Indonesia ini kan selalu bilang kita ada di Samudra Hindia Pasifik ya, ada di antara dua samudra. Kebudayaan yang ada di Hindia masuk, tapi kebudayaan yang ada di sebelah Pasifik ini jarang sekali diangkat. Nah, untuk saya pribadi itu kebudayaan orang-orang Pasifik yang ada di Indonesia ini harus lebih berani untuk kuliner-kulinernya, produk kebudayaannya termasuk kuliner, pakaian dan lain sebagainya. Kita harus berani perkenalkan, tidak boleh takut-takut lagi. Kedepannya sei ini yang satu inspirasinya saya juga itu, orang Jakarta sekarang kemana-mana makan sei, dan saya baru dengar tadi Kakak Diki Senda kasih gambaran sei itu ternyata cukup rumit ya, tidak sesederhana itu. Tapi di sini itu semua orang sudah mengkonsumsi sei, orang buka sei di mana-mana. Itu bangga sekali saya ya. Kuliner Indonesia Timur sudah mulai menjadi makanan yang tidak lagi segmented gitu. Dulu kalau orang makan makanan dari Indonesia Timur itu dua sih menurut saya. Satu, dia memang orang Timur ya. Atau yang kedua, dia pernah tugas di Indonesia Timur. Sehingga
memakan makanan Indonesia Timur itu masih konteksnya itu adalah memorable gitu, sesuatu yang lahir dari memorinya dia gitu, ingin mengenang memorinya dia. Tapi untuk saya sih kedepannya tidak sampai di situ saja, tetapi justru kuliner khas Indonesia Timur itu bisa menjadi santapan harian dan mungkin umum aja gitu, kayak warteg, kayak warung nasi Padang itu di mana-mana ada, seluruh Indonesia ada gitu warung nasi Padang. Orang makan nasi Padang itu ya kayak makan aja, kayak mau makan apa ya hari ini ya, makan nasi Padang ah. Nah, saya sih berharapnya juga seperti itu. Nah, nostalgic meals ya itu mungkin untuk kepuasan nostalgia. Nah, saya sih berharapnya kuliner Indonesia Timur itu tidak hanya lagi bermain di tataran nostalgia, tetapi dia memang menjadi habit baru gitu. Sama kayak makanan Jepang, sama kayak makanan Cina, sama kayak nasi Padang. Nah, CI itu sudah ada peringkatnya nih, CI ini. Paling atas menurut saya kuliner Timur sekarang yang pegang peranan itu CI ini. Orang-orang Jakarta semua makan CI. Sekarang itu kalau event itu 2 tuh pilihan makanan tuh. Kalau bukan Hokben, CI. Ada 2 tuh sekarang tuh. Kalau kemarin kita event itu biasanya Hokben aja terus makanan belakang panggung itu. Sekarang itu sudah mulai desainnya sama CI. Nah, CI ini udah naik kelas kali ini. Nah, berikutnya ini pisang goreng pakai sambal. Ya, nanti pisang goreng pakai sambal. Terus mungkin nanti nasi bambu, semua orang hanya mau makan makanan Indonesia Timur saja. Dan tapi saya sih berharap sih kita kan banyak berusaha Indonesia Timur ini berusaha untuk menunjukkan representasinya. Nah, PR kita itu adalah direpresentasi. Kita ini Indonesia selalu membanggakan keberagaman kita. Tetapi menurut saya sih masih sedikit kita menunjukkan keberagaman itu utamanya dari Indonesia Timur untuk masuk ke wilayah-wilayah yang mayoritas seperti di Jakarta sini. Memang tidak harus juga, tapi sebaiknya mereka tahulah kita punya makanan seperti apa. Nah, saya harap sih mudah-mudahan representasi kuliner Indonesia Timur itu bisa menjadi diterima secara luas. Nah, dengan kepercayaan dirinya kita, mungkin dengan caranya kita untuk semangat memperkenalkan. Jadi orang dengan makanan Indonesia Timur itu tidak hanya sekedar nostalgia, tetapi juga menjadi kebutuhan. Mari kita kuasai kuliner Indonesia dengan cita rasa Indonesia Timur. Terima kasih, mohon maaf saya tidak punya media presentasi. Terima kasih kakak. Timur Bacarita.